Halo anak-anak, jangan lupa ya, kebaktian kenaikan kelas Sekolah Minggu GKI Guntur akan diadakan pada tanggal 25 Juli 2021 pukul setengah 11 pagi. Acara ini akan diadakan melalui Sumpah. Jangan lupa ya anak-anak, terima kasih, Tuhan memberkati, tetap sehat buat semuanya. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when my Jesus won, when Jesus won, He washed my sins away. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan Pak Doni di ibadah anak GKI Guntur. Gimana? Anak-anak udah siap memuji Tuhan pagi ini? Oke, ya. Kita mau nyanyiin hari ini, harinya Tuhan. Tuhan, di mana kita mau beribadah kepada Tuhan ya, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Ayo anak-anak, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Sebentar lagi kamu mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, udah siap kita memuji Tuhan lagi ya? Gimana kalau kita nyanyi Jalan Serta Yesus? Ya, Jalan Serta Yesus ya. Setiap hari selama-lamanya ya, bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Stop dulu. Boleh berdiri? Yuk, bangkit berdiri, jangan duduk, jangan nyender terlalu lama. Kita berdiri, kita nyanyiin Jalan Serta Yesus yang kami gerakan. Maju ke kiri, maju ke kanan ya. Jadi sama-sama kita nyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
bersama Yesus selama-lamanya ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat lagu tentang ku buka Alkitab? Lalu ku baca, terus srek. Ingat ya? Oke, kita nyanyiin yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, tak besar, berbuah. Oh. Sekarang ya, bukan apa? Bukan Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Ayo, siapkan Alkitabnya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami dan telinga kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik semua kan? Sudah siap mendengar firman Tuhan? Yo, duduk yang manis ya. Hari ini Ibu bawa sesuatu. Apa ya? Ada yang tahu? Apa ini? Ya, betul. Batu bata. Batu bata itu untuk apa ya? Wah, pintar. Untuk membuat tembok. Tembok rumah, tembok bangunan, gedung-gedung. Ada yang tahu batu bata ini terbuat dari apa ya? Iya, batu bata biasanya dibuat dari tanah liat, dicampur air, pasir, kapur, serbuk kayu. Nanti semua bahan itu diaduk yang rata, dicetak menjadi kotak-kotak, lalu dibakar atau dijemur di sinar matahari. Anak-anak, kalau zaman dulu katanya batu bata terbuat dari tanah liat, dicampur air, lalu dikasih jerami supaya batu batanya kuat. Loh, Ibu Reni kok cerita batu bata terus? Iya, lupa. Kan mau mendengar firman Tuhan ya. Yuk, Ibu akan cerita. Ibu akan melanjutkan cerita minggu lalu. Ada yang ingat tentang siapa ya? M-U-S-A. Siapa? Bapak Musa. Ya, Bapak Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yuk kita dengar sama-sama. Bapak Musa dan Bapak Harun akhirnya pergi ke istana Firaun untuk menyampaikan pesan Tuhan. Musa berkata, "Raja Firaun, Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel
pergi ke padang gurun untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di sana. Jadi, izinkan kami untuk pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Apa jawab Raja Firaun? Aku tidak kenal Tuhan Allah kalian. Kalian tidak boleh pergi. Kalian harus kerja. 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 Jangan malas. Lalu Raja Firaun mengusir Bapak Musa dan Bapak Harun. Anak-anak, bangsa Israel harus kerja apa sih? Oh, mereka harus membuat batu bata yang banyak sekali. Raja Firaun sedang membuat istana, kuil, benteng, dan bangunan-bangunan lain, dan perlu batu bata yang sangat banyak. Bangsa Israel dipaksa untuk membuat batu bata itu. Kalau mereka tidak mau atau tidak bisa membuat batu bata seperti yang diminta Raja Firaun, mereka akan dihukum, dipukul, dicambuk. Wah, kasihan sekali ya bangsa Israel. Mereka harus bekerja dari pagi sampai sore untuk membuat batu bata yang diminta Raja Firaun. Ketika mendengar dari Musa bahwa bangsa Israel minta izin pergi ke padang gurun, Raja Firaun menjadi marah dan menyuruh para pengawalnya supaya tidak lagi memberi jerami kepada bangsa Israel. Jerami adalah salah satu bahan untuk membuat batu bata. Sekarang bangsa Israel harus mencari jerami sendiri. Wah, pekerjaan mereka jadi bertambah. Mereka harus jalan keliling negeri Mesir untuk mencari jerami. Karena kalau tidak ada jerami, mereka tidak dapat membuat batu bata. Sedangkan jumlah yang harus dibuat oleh mereka tetap sama, tidak dikurangi. Bangsa Israel tambah menderita hidupnya. Mereka sekarang harus kerja sampai malam membuat batu bata. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Karena itu, mereka sangat marah kepada Bapak Musa. Gara-gara kalian, kami tidak lagi mendapat jerami dan tambah susah. Musa sangat sedih mendengar itu. Dia pergi dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa jadi begini? Gara-gara aku menghadap Firaun, bukannya dibebaskan, bangsa Israel jadi tambah susah hidupnya. Tapi Tuhan berkata kepada Bapak Musa, "Jangan takut Musa, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Raja Firaun. Dengan tangan yang kuat, Raja Firaun akan membebaskan bangsa Israel dan keluar dari Mesir. Aku akan menyertai dan menolong engkau." Mendengar itu, Musa merasa tenang. Dia kembali diyakinkan bahwa Tuhan Allah pasti
pasti akan menolongnya, membebaskan bangsa Israel dari penderitaan mereka. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita mau belajar bahwa kita jangan pernah menyerah kalau kita sedang susah. Seperti Bapak Musa tadi, walaupun dia sedang susah hatinya, kesal karena ditolak oleh Raja Firaun, disalahkan oleh bangsanya sendiri, tapi Bapak Musa tetap kuat. Dia lari, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan Bapak Musa, sehingga Bapak Musa kembali mau untuk taat kepada Tuhan, mau pergi kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Anak-anak, sekarang ini kita juga sedang susah ya. Kita tidak bebas lagi untuk keluar rumah. Kalau keluar rumah, kita harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, kita harus banyak makan makanan yang bergizi, harus rajin berjemur, minum vitamin, tidak bisa ketemu teman, belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah. Kadang kita kesal, sedih, marah-marah. Jangan ya, kita mau belajar supaya kita tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong kita melewati masa sulit ini. Jangan menyerah. Minggu depan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong Bapak Musa sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk tidak pernah menyerah, tidak marah-marah, tidak putus asa kalau kami sedang menghadapi kesusahan, karena kami tahu Tuhan selalu menyertai dan akan menolong kami jika kami mau datang dan taat pada perintah Tuhan. Tolong kami untuk selalu ingat pada janji Tuhan, sehingga kami tidak takut dan selalu taat dan terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Anak-anak, ayat hafalan kita masih sama seperti minggu kemarin. Ada yang ingat? Ya, dari Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terus dihafalkan ya ayatnya. Anak-anak, sampai jumpa lagi. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Musa menghadap Firaun. Walaupun Musa ditolak, diusir, suruh pulang, ditolak, pokoknya tetap Musa menjalankan perintah dari Tuhan. Semangat tetap Musa, dan yang pasti Tuhan menyertai Musa. Tuhan tetap menguatkan Musa. Ya, akhirnya nanti berhasil Musanya. Ya, dan kita belajar ya untuk tetap menuruti semua perintah Tuhan dengan semangat, dengan kuat, dan hati yang besar. Ya. Nah, sekarang kita mau berikan persembahan untuk adik-adik bisa menaruh persembahannya di celengan atau menitipkan kepada mama papa untuk ditransferkan di rekening gereja. Oke, kita sekarang mau menyanyikan sebuah lagu. Dalam suka duka, bukan tetap tersenyum.
dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum, dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Ya, kita tetap tersenyum karena Tuhan Yesus menyertai kita ya. Kita mau berdoa, bersyafaat, kita mau menutup ibadah pagi hari ini ya. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mau bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemi COVID. Banyak yang sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk bisa sembuh. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja kami, bapak-bapak pendeta kami, para penetua, berkati mereka, berikan kesehatan juga buat mereka. Kami berdoa juga buat guru-guru di sekolah maupun guru-guru di sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, berkati juga teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dengan firman Tuhan, menjagai kesehatan kami semua, keluarga kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah di akhir ibadah kita. Tetap ya sehat ya, nurut sama orang tua. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tuhan berkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Trouble comes, when I feel your love, when life's plans fail, when all is well, I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. When I feel scared, when I know you're there, when I'm weak or strong, when I sing this song, I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, gonna be strong and courageous.